Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ustadz Rohmanan dan juga kepada teman-teman seperjuangan calon guru bangsa. Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi strategi dan model pembelajaran. Oke, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, yang pertama kelompok kami terdiri dari Rizka Hanizakia, yang kedua Dania Sarah Faradina, yang ketiga saya sendiri Feni Dewi Kurniawati, kemudian yang keempat adalah Lukil Zakiyatun Nufus. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan peta konsep yang akan kami paparkan pada hari ini. Yang pertama mengenai pengertian strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Yang kedua adalah macam-macam strategi pembelajaran, ada 7. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam model pembelajaran, ada 5. Kemudian yang terakhir adalah strategi yang tepat di era abad 21 ini. Oke, langsung saja mengenai pengertian strategi pembelajaran. Oke, apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan antara pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, ini terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode dan media pembelajaran, kemudian waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya macam-macam strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tentunya terdapat strategi-strategi pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara aktif dan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yang pertama strategi pembelajaran langsung atau yang disebut dengan direct instruction. Oke, ini strateginya diajarkan dengan pola kegiatan bertahap selangkah demi selangkah. Pembelajaran ini biasanya berbentuk ceramah, demonstrasi, dan juga pelatihan serta kerja kelompok. Nah, langkah-langkah pada strategi pembelajaran langsung yang pertama adalah menyampaikan tujuan. Nah, peserta didik itu perlu mengetahui kenapa mereka berpartisipasi pada suatu pelajaran tertentu. Nah, hendaklah sebagai pendidik menyampaikan tujuan seperti menuliskannya di papan tulis, menempelkan informasi atau sebagainya, dan juga menjelaskan alokasi waktunya. Langkah yang kedua adalah menyiapkan siswa. Kemudian yang ketiga ada presentasi dan demonstrasi, yang keempat kejelasan presentasi, yang kelima melakukan demonstrasi. Nah, poin 3, 4, 5 ini kunci keberhasilannya terletak pada penguasaan materi dan juga mempresentasikannya sejelas mungkin. Nah, hendaklah sebagai pendidik sebelum mempresentasikan atau sebelum mendemonstrasikan hendaklah mempelajari materi secara luas agar dalam penyampaiannya itu peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud. Seperti itu. Kemudian poin yang keenam adalah mencapai pemahaman dan penguasaan. Yang ketujuh berlatih, yang ke-8 memberikan latihan terbimbing, yang ke-9 adalah mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, tahap ini biasanya disebut sebagai tahap resitasi, yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab, kemudian guru memberikan umpan balik dari jawaban siswa tersebut. Nah, ini hendaklah pendidik itu menyampaikannya secara hati-hati. Apabila ada yang jawabannya yang sesuai, maka diberikan reward, pujian atau sebagainya. Sedangkan ada yang kurang sesuai, maka hendaklah guru berhati-hati dalam memberi umpan balik tersebut. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah memberikan kesempatan latihan mandiri. Nah, ini peserta didik diberikan tugas sebagai lanjutan dari seberapa paham peserta didik dari materi yang sudah dipelajari tersebut. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau yang biasa disebut SPI. Nah, inquiry dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan inquiry, yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Nah, ini biasanya berlangsung dengan tanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan SPI ini yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah menjelaskan topik, tujuan, harapan yang akan dicapai, kemudian menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang dilakukan siswa agar tercapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis. Nah, di sini arti hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data, jadi dikumpulkan data-data mengenai masalah tersebut.
Kemudian yang kelima adalah menguji hipotesis. Setelah ada data, maka dilakukan pengujian hipotesis. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Nah, setelah ada data, kemudian melakukan uji hipotesis. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Seperti apa sih penyelesaian masalah yang akan diselesaikan peserta didik tadi. Nah, kelebihan strategi ini yang pertama itu memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sendiri dengan cara mereka. Jadi mereka dibebaskan seperti apa mereka belajar, seperti apa mereka mencari data untuk dilakukan uji hipotesis. Yang kedua adalah strategi ini tuh menekankan pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang. Jadi afek kognitif, afektif, psikomotorik itu dapat seimbang dengan strategi ini. Kemudian kekurangan dari strategi ini yang pertama adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa karena dibebaskan, jadi guru semakin kesulitan seperti apa keberhasilan siswa itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memerlukan waktu yang panjang karena perlu untuk dicari data, kemudian untuk uji hipotesis, kemudian ditarik kesimpulan, itu kan pasti memerlukan waktu yang panjang. Oke, yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disebut problem based learning. Nah, ini siswa dibentuk secara kerja kelompok untuk mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah. Nah, guru hanya berperan sebagai memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan berbagai masalah kepada peserta didik. Tahapan-tahapan pada strategi ini. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, yang kedua adalah menganalisis masalah. Setelah menganalisis masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis. Nah, langkah merumuskan hipotesis ini adalah langkah merumuskan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data. Yang kelima, pengujian hipotesis. Hampir sama dengan strategi inquiry tadi. Kemudian yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, cuma di sini terdapat rekomendasi pemecahan masalah. Rekomendasi pemecahan masalah ini bisa dari kelompok lain atau pendapat dari teman-temannya lain. Nah, strategi ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Apa keunggulannya? Keunggulannya yang pertama adalah teknik yang bagus untuk memahami isi pelajaran. Kemudian yang kedua, dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, menyenangkan dan disukai siswa. Yang keempat adalah membantu siswa berpikir lebih kreatif untuk mencari solusi dan permasalahan yang ada, karena guru hanya menyediakan masalah, kemudian peserta didik yang mengembangkan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Nah, ada keunggulan juga pasti ada kelemahan. Kelemahan strategi ini adalah membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga membutuhkan waktu untuk persiapan. Kemudian, apabila siswa tidak memahami masalah, maka siswa di situ tidak akan tergiat untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut. Mereka tidak akan belajar atau tidak dapat mendapatkan apapun dari pembelajaran yang disampaikan tadi atau masalah yang disampaikan tadi karena mereka tidak paham, jadi mereka seperti kayak sudah malas, tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut. Nah, akhirnya peserta didik tidak akan mendapatkan apapun dari hasil strategi ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mbak Rizka Anizakia. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pengertian menurut Gnandar mendefinisikan strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar peserta didik, melibatkan sejumlah peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Tingkat kemampuannya berbeda untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Nah, selanjutnya ada unsur SPK. Terdapat 4 unsur penting dalam SPK, yaitu yang pertama, adanya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Misalnya, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif pada dasarnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penjelasan materi. Nah, pada tahap penjelasan materi diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok.
Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai. Yang selanjutnya, siswa akan mendalami materi dalam pembelajaran kelompok. Pada tahap ini, guru dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Bahkan, kalau perlu, guru dapat menggunakan demonstrasi. Tahap yang kedua yaitu belajar dalam kelompok. Pengembangan dalam SPK bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian dalam SPK bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, yang keempat, pengakuan tim. Pengakuan tim ini adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran konseptual atau CTL. Pengertian dari strategi ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengandung strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Peserta didik didorong aktif dalam mempelajari materi pelajaran sesuai dengan topik yang akan dipelajari dan menghubungannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran konseptual. Ada 5 karakteristik penting dalam pembelajaran ini yang menggunakan pendekatan CTL ini. Yang pertama, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari terdahulu. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua yaitu pembelajaran yang konseptual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan juga diyakini. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran konseptual. Pertama ada komponen konstruktivisme. Komponen ini merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang kedua yaitu bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi pembelajaran yang berbasis pendekatan konseptual. Yang ketiga, menemukan. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan konseptual ini. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukannya sendiri. Yang keempat, masyarakat belajar. Mengarahkan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara ilmiah. Yang kelima yaitu pemodelan. Yang dimaksud dengan komponen pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. Yang keenam yaitu refleksi. Merupakan proses pengedapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya. Proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran afektif. Afektif atau sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Nilai sendiri adalah sesuatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi. Nilai ini berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik atau tidak, layak atau tidak, adil atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal yang cukup berpengaruh dalam proses pembentukan sikap ini, yaitu yang pertama pembisaan.
Proses ini akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akhirnya akan menjadi sifat-sifat pribadi seseorang yang ada dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua yaitu peneladanan, mencontoh sikap, sifat, dan perilaku dari seseorang yang dikagumi untuk kemudian diambil atau dicontoh sebagai sikap, sifat, dan perilaku pribadi. Nah, selanjutnya yaitu model strategi pembelajaran sikap. Nah, ada 3 model strategi pembelajaran sikap, yaitu yang pertama model konsiderasi. Nah, model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Yang kedua, model pengembangan kognitif. Menurut Kohlberg, manusia itu berkembang melalui 3 tingkat, yaitu yang pertama prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga tingkat postkonvensional. Nah, yang ketiga yaitu model mengklarifikasi nilai. Nah, model ini dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Yang ketujuh adalah strategi pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai macam kegiatan. Nah, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran afektif ini adalah yang pertama, think, pair, and share. Nah, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir sendiri. Nah, setelah itu mintalah peserta didik untuk mendiskusikan dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya, pilihlah satu pasangan untuk peserta didik mengemukakan pendapat mereka di depan kelas atau share. Yang kedua, kelompok belajar kolaboratif. Nah, yang ketiga yaitu review bahan. Peserta didik diminta untuk bekerja kelompok, kemudian mereview hal-hal yang belum dipahami dan mendiskusikannya dengan kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mengajukan permasalahan dan membantu kelompok yang lain. Yang keempat yaitu ada analisis studi kasus. Yang kelima mengevaluasi hasil kerja teman. Yang keenam diskusi. Ketujuh debat. Yang kedelapan wawancara. Dan yang kesembilan tanya jawab. Nah, karakteristik pembelajaran aktif ini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dirangsang untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis, analisa, dan evaluasi. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah secara pasif, melainkan mengerjakan berbagai hal seperti membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen, dan berdiskusi yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik terlibat dengan pemanfaatan berbagai sumber belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Model merupakan bentuk umum dan perilaku pembelajaran yang digunakan untuk mencapai suatu kompetensi atau tujuan pembelajaran agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini saya mengutip dua para tokoh ahli, yakni model pembelajaran menurut Joyce Weil dan Ken Hall. Nah, itu yang berbunyi suatu penggambaran dari lingkungan pembelajaran, termasuk perilaku guru dalam menerapkan suatu sistem pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menurut Trianto yang mengatakan bahwa suatu perencanaan atau sistem yang digunakan sebagai pedoman perencanaan atau sistem yang digunakan sebagai pedoman perencanaan dalam pembelajaran di kelas atau melalui pembelajaran via tutorial. Nah,
Di sini juga ada macam-macam model pembelajaran. Nah, di sini macam-macam model pembelajaran itu ada 5. Nah, yang pertama itu model reasoning and problem solving. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, maksud dari pembelajaran problem solving itu dapat diartikan sebagai proses yang melatih atau mengarahkan siswa untuk mampu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam berbagai bidang ilmu yang sedang dipelajarinya dengan cara pembelajarannya gitu. Nah, sedangkan pembelajaran problem solving ini terdiri dari 4 langkah. Nah, ini yang pertama itu memahami masalah atau understanding the problem. Nah, terus yang kedua itu menyusun rencana penyelesaian masalah atau devising a plan. Nah, yang ketiga itu melaksanakan rencana penyelesaian atau yang biasa disebut carrying out the plan. Terus yang keempat itu memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh atau bisa disebut juga looking back. Terus yang kedua itu ada model inquiry training. Nah, apa sih model inquiry training ini? Nah, model ini tuh juga sering disebut sebagai model pembelajaran latihan dan penelitian. Nah, karena model pembelajaran ini tuh melibatkan kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan dari peserta didik tersebut untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis. Nah, di sini tuh langkah-langkahnya tuh ada 5, yakni tuh yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua itu merumuskan hipotesis, terus yang ketiga itu mengumpulkan data, terus yang keempat itu menguji hipotesis, dan yang kelima itu merumuskan kesimpulan. Nah, di urutan ketiga ini ada model problem-based instruction. Nah, maksudnya apa sih? Model pembelajaran ini tuh berlandaskan pada paham konstruktivistik. Nah, yang berarti menyesuaikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah secara otentik dalam pemerolehan informasi dan juga pengembangan pemahaman tentang topik-topik terkini. Nah, terus di sini itu ada 5 langkah. Nah, yakni langkah pertama itu guru itu mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Nah, terus yang kedua itu guru itu membantu siswa dalam mengklarifikasi sebuah masalah. Terus yang ketiga itu ada guru membantu siswa dalam menciptakan makna yang terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan diperolehnya. Terus yang keempat itu ada perorganisasian laporan. Nah, maksudnya ini apa sih? Laporan itu dapat berupa makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kelima ini ada presentasi dalam kelas yang melibatkan semua siswa, terus guru, apabila perlu melibatkan administrator, dan juga anggota masyarakat. Terus di sini model yang keempat itu ada model pembelajaran perubahan konseptual. Nah, maksudnya apa sih model perubahan konseptual ini? Nah, model ini itu pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Nah, yang sesungguhnya itu berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan itu sendiri. Jadi di sini tuh memiliki model perubahan konseptual ini memiliki 6 langkah pembelajaran. Nah, yang pertama itu apa aja? Yang pertama itu ada sajian masalah konseptual dan juga kontekstual. Terus yang kedua itu ada konfrontasi mikrosepsi terkait dengan masalah-masalah yang ada. Terus yang ketiga itu ada konfrontasi sangkalan berikut strategi, demonstrasi, analogi, dan juga contoh-contoh tandingan. Terus yang keempat itu ada konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah. Terus yang kelima itu konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual. Terus yang keenam itu ada konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan. Nah, terus yang model terakhir, ini tuh model kelima ya, model pembelajaran group investigation. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, dulunya itu model ini tuh bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Nah, untuk dapat belajar, jadi seseorang itu harus mempunyai teman atau pasangan. Jadi kayak tutor sebaya gitu. Terus, di sini tuh memiliki 5 langkah. Nah, yang pertama itu siswa hendaknya aktif.
Nah, atau yang biasa disebut learning by doing. Terus yang kedua itu belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik. Tuh. Yang ketiga itu pengetahuan adalah berkembang. Jadi tidak tetap, tidak konstan gitu ya. Jadi harus selalu dinamis. Terus yang keempat itu kegiatan belajar itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, jadi tidak perlu memaksa. Terus yang kelima itu pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati antara satu sama lain. Kegiatan belajar itu hendaknya itu memiliki hubungan dengan dunia nyata gitu. Jadi nggak harus dengan materi melulu, tapi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita agar ilmunya itu bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya Ustadz Rahman dan juga kepada teman-teman semuanya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf banyak karena di sini kita juga masih belajar. Kami mohon arahan, kritik, masukannya bagi teman-teman dan bagi yang ingin bertanya silahkan. Terima kasih. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.